Terpujilah Sang Buddha Yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha Yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha Yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Upasaka-upasika pandita, Bapak Ibu dan saudara-saudari Dhamma, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Suatu karma baik yang tadi pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kebahagiaan, kesehatan, dan yang kesempatan bersama-sama kembali sebagai upaya untuk memperkuat keyakinan kita terhadap Triratna, dimulai dari niat Bapak Ibu dan saudara-saudari Dhamma untuk datang ke wihara, kemudian bersama-sama mendaraskan parita sebagai wujud pengulangan Dhamma, kemudian praktek langsung dari Dhamma, yaitu praktek hening, meditasi. Nah, usaha-usaha ini yang telah dilakukan untuk menambah keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha yang menjadi sebab kebahagiaan dan kemajuan batin kita. Ya, kurang lebih sudah 2 minggu ya baru kembali ke sini, karena di kemarin ada sebuah acara Pabaca ya di Jawa Timur ya, Pabaca untuk anak-anak ya. Jadi dari tanggal 28 sampai tanggal 9 Pabaca untuk ini ya, untuk anak-anak dan remaja. Kemudian ada beberapa tugas yang lain selain di Pabaca, dan tentunya ada beberapa tugas yang lain, salah satunya di sejarah, dan ada sebuah harus belajar kembali dan memberikan informasi tentang peninggalan yang bercorak Buddhis, terutama di wilayah Jawa Timur ya. Itu, dan karena mau juga ya, kemarin perjalanannya cukup aman karena pada sore hari laut di Selat Bali itu agak kurang memungkinkan, tapi di pagi hari lancar ya untuk menyeberang sini, jadi bisa kembali berjumpa dengan para Bapak Ibu dan saudara-saudari Dhamma. Kembali saya ingin melanjutkan tentang pembahasan buah perlindungan kepada 3 permata ya. Sebelum kita mengenal lebih jauh dari buah perlindungan kepada Triratna ya, 3 permata, maka kita pertama-tama harus mengetahui tentang makna berlindung kepada Triratna ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu mencari perlindungan. Ada yang berlindung kepada tempat-tempat yang lain ya, dan tempat-tempat yang dianggap keramat, tetapi itu semua perlindungan itu bersifat sementara ya, dan semua masih berada di dalam hukum ketidakkekalan yang anicca. Nah, Sang Buddha menunjukkan perlindungan yang sejati melalui Triratna ya. Buddha sebagai guru agung junjungan kita, karena beliau telah tersadarkan oleh pencapaian dan pengetahuan sendiri yang sebagai dasar, yaitu telah mengetahui bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bersifat tidak kekal, dan ketidakkekalan itu yang merupakan salah satu duka. Kemudian Dhamma sebagai jalan kebebasan. Nah, Dhamma ini dapat kita artikan sebagai hukum alam ya. Hukum alam
yang tidak lekang oleh waktu ya. Dan sangga kita sebagai teladan, sebagai praktek dari Dhamma. Nah, berlindung kepada Triratna bukan berarti meminta Buddha menghapus karma kita. Berlindung kepada Triratna menjadikan Buddha sebagai guru, Dhamma sebagai pedoman hidup, dan Sangha sebagai teladan dalam praktek ya. Nah, dalam penjelasan Tripitaka disebutkan bahwa seseorang mengambil perlindungan menjadikan Triratna sebagai sandaran utama dengan keyakinan yang murni. Dan mengapa kita berlindung kepada Triratna? Tentunya ada alasan, yaitu yang pertama, Buddha memberikan jalan keluar dari penderitaan, yaitu dengan cara mengakhiri kelahiran, tetapi dalam prosesnya membutuhkan waktu yang panjang dan praktek yang terus menerus. Dan satu lagi yaitu Buddha mampu menghentikan yang namanya keinginan, karena keinginan adalah sumber dari penderitaan. Dan Dhamma menunjukkan sebab penderitaan dan cara mengakhirinya, tentunya dengan mempraktikkan 8 jalan utama, dimulai dari pandangan benar, kemudian pikiran benar, perbuatan benar, ucapan benar, usaha benar, mata pencaharian benar, dan yang terakhir konsentrasi dan sebuah kebijaksanaan. Kemudian Sangha membuktikan bahwa ajaran tersebut benar-benar dapat dipraktikkan hingga mencapai sebuah pencapaian. Yang pertama yaitu memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bersifat tidak kekal. Contoh yang paling sederhana apa? Dalam kita bernapas ya, yang paling sederhana ya. Jadi ada nafas muncul, berlangsung dan lenyap. Itu merupakan salah satu pemahaman yang pertama berkaitan tentang bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tidaklah kekal. Karena itu Triratna merupakan tempat perlindungan yang patut kita pahami, dan sehingga kita dapat mempraktikkan dan mendapatkan manfaat. Dan dijelaskan juga oleh Buddha ya, bahwa tidak ada permata di dunia ini maupun di alam surga dalam yang lebih berharga daripada Buddha, Dhamma, dan Sangha atau Triratna. Nah, ada beberapa penjelasan tentang Triratna, yaitu Triratna memiliki arti 3 permata yang merujuk kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, ketiga permata tersebut, itu Buddha, Dhamma, dan Sangha, berlindung kepada Triratna bukan berarti memohon keselamatan dari hal-hal gaib, melainkan menjadikan Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai pedoman hidup untuk menuju kebebasan dari penderitaan ya. Nah, berkaitan tentang Buddha adalah makhluk yang telah mencapai pencerahan sempurna melalui usaha sendiri. Beliau telah menghancurkan semua roda batin ya, dan menunjukkan jalan menuju akhir penderitaan ya. Nah, berlindung kepada Buddha berarti meneladani kebijaksanaan, kasih sayang, dan kesuciannya. Kemudian meyakini bahwa setiap makhluk memiliki potensi untuk mencapai pembebasan dan menjadikan Buddha sebagai guru agung dalam kehidupan ya. Dan tentunya karena sifat-sifat Buddha yaitu yang telah tercerahkan dan suci sempurna dalam perilaku, kemudian menempuh jalan dengan baik,
kemudian pengenal seluruh alam kehidupan ya, dan membimbing manusia dan guru para dewa dan manusia yang telah sadar ya, yang telah sadar. Itulah berkaitan tentang definisi dari Buddha. Kemudian berkaitan tentang Dhamma ya. Dhamma adalah ajaran kebenaran yang ditemukan dan diajarkan oleh Buddha ya. Dhamma bukan sekedar teori, melainkan jalan praktek yang membawa menuju kebahagiaan sejati ya. Tujuan akhir umat Buddha yaitu mencapai pembebasan atau nibbana ya. Dan Dhamma juga memiliki arti ya, hukum alam ya, dan tidak lekang oleh waktu ya. Jadi Dhamma dari masa ke masa sama ya, diajarkan memiliki arti yang sama ya. Dan berlindung kepada Dhamma berarti mempelajari ajaran Buddha, kemudian mempraktekkan perilaku yang baik, kemudian hening dan mendapatkan sebuah kebijaksanaan. Tentunya ini dilatih, dapat kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada 6 sifat luhur Dhamma, yaitu diajarkan dengan baik ya, dan dapat dibuktikan sendiri, tidak terbatas oleh waktu, dan mengundang untuk datang dan membuktikan ya. Kemudian menuntun dalam diri dan dipahami sendiri oleh orang bijaksana. Ini merupakan sifat-sifat luhur dari Dhamma. Kemudian berkaitan tentang Sangha, yaitu Sangha adalah komunitas ya, para siswa Buddha ya, meliputi biku, bikuni, samaleri, atas sila, kemudian rumah tangga ya. Kemudian dalam praktek sehari-hari juga mencakup ya seluruh peraturan dia. Kemudian berlindung kepada Sangha berarti menghormati mereka yang telah menjalankan Dhamma dengan benar, kemudian belajar dengan mereka, kemudian meneladani kehidupan yang penuh disiplin dan kebijaksanaan ya. 4 pasang 8 jenis makhluk ya, yang disebut sebagai Arya Sangga yang layak menerima penghormatan tertinggi. 4 makhluk 8 individu, yaitu mereka yang telah mencapai 4 makhluk yang terdiri dari pencapaian ya, Sutapana, Sagadagami, Anagami, dan Arahant. 8 individu adalah Sotapana jalan ya, atau marga, kemudian Sotapana buah, Sagadagami jalan dan Sagadagami buah ya. Kemudian Anagami jalan dan Anagami buah, kemudian Arahata marga dan Arahata palak buah. Itu yang disebut dengan 8 makhluk, 8 individu. Kemudian makna berlindung kepada Triratna berarti mengambil Buddha Dhamma Sangha sebagai pedoman utama dalam menjalani kehidupan. Perlindungan ini bersifat lebih ke batinnya ya, bukan bersifat magis. Seseorang memperoleh perlindungan karena menjalankan Dhamma dengan benar ya, dan sering patut kita ya, perlu kita darah sebagai pengulang ya, di dalam sarana Gampanapata ya. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, dan aku berlindung kepada Sangha. Nah, selain berlindung kepada Triratna, kita juga harus menumbuhkan keyakinan ya kepada Triratna melalui praktek Dhamma yang telah kita pahami. Kemudian ada 2 faktor ya, seseorang tersebut memiliki keyakinan ya. Yang pertama, faktor dari luar ya, khususnya bagi rumah tangga, yaitu faktor yang pertama, faktor dari luar ya, faktor keyakinan. Sebuah keyakinan, memiliki keyakinan. Yang pertama yaitu faktor keluarga ya.
dari turun temurun ya, tradisi. Yang kedua, karena pasangan ya, jadi harus dengan satu keyakinan ya. Kemudian lingkungan masyarakat ya, lingkungan masyarakat membantu kita untuk mempercayai keyakinan tertentu ya. Kemudian yang kedua, lingkungan kerja, ini faktor dari luar ya. Kemudian faktor dari luar ini tidak cukup kuat ya, tidak cukup kuat dalam kita memperoleh keyakinan terhadap Tridharma tentunya. Kemudian faktor dari dalam diri ini lebih kuat ya, lebih kuat. Faktor di dalam diri yaitu mempraktikkan dhamma yang telah dipelajari, kemudian mendapatkan manfaat sehingga tumbuhlah keyakinan kepada Tridharma hingga akhirnya berlindung kepada Tridharma. Jadi faktor dari luar ya, faktor dari luar diri itu kurang kuat ya dalam membentuk sebuah keyakinan. Tetapi faktor di dalam diri itu lebih kuat. Contohnya ketika kita telah mempelajari Dhamma, ketika kita berhasil meninggalkan ya ego kita, tentunya dalam kita menghadapi berbagai permasalahan, ketika kita dapat mengendalikan ego kita, itu adalah sebuah pengalaman langsung yang dapat kita rasakan dan kita mendapatkan manfaatnya, yaitu kita mendapatkan ketenangan dalam menghadapi berbagai permasalahan itu. Kemudian itu sebagai sebuah keyakinan ya, dan keyakinan ini tumbuh. Ketika keyakinan ini tumbuh, kita akan yakin kepada Tridharma tentunya, keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa betapa pentingnya kita menumbuhkan keyakinan di dalam diri bahwa hal-hal yang kita pelajari dan kita praktekkan itu membawa manfaat untuk saat ini dan seterusnya. Sebagai contohnya, ketika kita yang paling sederhana ya dalam perilaku, ketika kita mengkondisikan ya, dimulai dari pandangan yang benar ya, akan mengkondisikan pikiran yang baik ya. Kemudian setelah pikiran kita baik, kita dapat mengkondisikan ya, hal-hal yang kita lakukan juga akan baik. Setelah hal-hal yang kita lakukan baik dan bijaksana, kemudian kita akan memiliki usaha-usaha yang benar, kemudian memiliki mata pencaharian yang benar. Kemudian setelah ini dipraktekkan ya, melalui praktek perilaku yang baik, kemudian akan mendapatkan kemudahan dalam praktek yang tadi dilakukan ya, yaitu praktek dalam meditasi atau keheningan. Ketika perilaku kita kurang baik dalam proses keheningan, itu akan mendapatkan banyak rintangan ya, banyak rintangan. Yang paling tidak kita dapat melakukannya perilaku
yang baik dalam kehidupan sehari-hari, mengusahakan untuk melakukan hal-hal baik di kehidupan sehari-hari agar pengkondisian kita dalam melakukan keheningan dapat terlaksana dengan baik, sehingga mengkondisikan pikiran kita lebih bijak dalam, terutama dalam mengambil keputusan. Ini langkah-langkah yang perlu kita pahami bersama. Kemudian berkaitan tentang manfaat berlindung kepada Triratna ya. Seseorang yang sungguh-sungguh berlindung kepada Triratna akan memperoleh banyak manfaat, antara lain yaitu memiliki arah hidup yang jelas ya. Yang pertama, arah hidup yang jelas yaitu sebagai rumah tangga. Jadi paham arah jelas. Yang pertama, paling tidak saat kita masih berada di alam manusia, memiliki diawali dengan lingkungan yang baik ya, memiliki teman-teman yang baik ya, kemudian ada mengkondisikan lingkungan yang baik, dimulai dari sini. Kemudian sebagai tujuan akhir dari umat Buddha yaitu untuk memperoleh, untuk mendapatkan ini ya, mendapatkan pembebasan yang awal, yaitu ketika kita mampu memahami bahwa segala sesuatu yang berada di alam semesta ini bersifat tidak kekal. Kemudian yang kedua yaitu menemukan keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar dapat kita dapatkan ketika kita memahami Dhamma dan mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kemudian mengurangi rasa takut karena memiliki pegangan hidup. Jadi ketika kita melakukan ya, contohnya hal-hal baik, pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perilaku yang baik itu sebagai pedoman agar kita tidak takut dalam melangkah kemanapun ya. Kemudian ketika kita memiliki keyakinan kepada Triratna, maka akan mengembangkan moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan, dan menjadi landasan untuk mencapai kebebasan ya. Nah, memperoleh keyakinan yang benar ya, orang yang berlindung kepada Triratna memiliki keyakinan yang didasarkan pada kebijaksanaan ya. Keyakinan ini tidak tergoyahkan ya, walaupun terjadi banyak sekali perubahan ya, maka akan mengetahui bahwa kebahagiaan sejati ya, yang bersifat ini ya, yang bersifat bermanfaat ya untuk saat ini dan seterusnya, yaitu ketika kita tadi mengetahui bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah tidak kekal. Ketika kita memahami itu, maka hal-hal yang pernah kita dapatkan dan dan ketika hal-hal itu pergi dari kita tidak mendapatkan yang namanya penyesalan. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu menjadi pribadi yang bermoral ya. Perlindungan kepada Triratna selalu diikuti pelaksanaan praktek perilaku ya. Ketika orang-orang berlindung kepada Triratna, maka akan menghindari yang namanya 5 ya, menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perilaku seksual yang salah, kemudian menghindari hal-hal yang tidak baik, kemudian menghindari hal-hal yang bersifat memabukkan. Karena moral yang baik akan menjadi dasar munculnya kebahagiaan ya. Dijelaskan juga ya, bahwa diri sendirilah pelindung bagi dirinya sendiri melalui pengendalian diri. Kenapa di pagi hari
tadi ada pengulangan yang namanya di abinha paca wekanapatan, yang berarti aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, pewaris perbuatanku sendiri, terlindungi oleh perbuatanku sendiri. Apapun yang kemudian berhubungan dengan perbuatanku sendiri, apapun yang kuperbuat baik atau buruk, itulah yang akan kuwarisi. Demikianlah sepatutnya untuk kita merenungkan. Jadi ini selain tiga hal yang patut kita renungkan. Yang pertama yaitu tiga hal tersebut adalah kita pasti akan mengalami sakit ya. Yang kedua, kita pasti akan mengalami usia tua. Yang ketiga, kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Untuk mengkondisikan hal-hal tersebut, maka kita harus memperbaiki yang namanya perilaku ya, yang disebutkan tadi, karena perbuatan karena kita adalah pemilik karma kita sendiri, mewarisi karma kita sendiri, terlindungi oleh karma kita sendiri, berhubungan dengan karma kita sendiri, dan apapun yang kita berbuat itulah yang akan kita warisi. Dan sepatutnya kita merenungkan hal-hal tersebut. Kemudian setelah batin kita menjadi tenang, maka akan bisa ya menghadapi permasalahan hidup ya. Orang yang memiliki perlindungan Bertiratna tidak akan mudah putus asa ya. Jadi ketika pikiran kita jernih, maka kita akan dimudahkan ya, dan keputusan kita tepat ya. Keputusan yang kita ambil tepat ketika dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan ketika pikiran kita bimbang, maka keputusan tersebut bisa juga bukan keputusan yang baik ya. Maka dibutuhkan yang namanya ketenangan. Dan ketika berlindung kepada Triratna, ia akan mengingat bahwa Buddha pernah mengalami berbagai tantangan ya. Dhamma kemudian mengajarkan bahwa semua keadaan tidak kekal, dan inilah yang sebagai hal-hal yang menjadi faktor itu kita berlindung kepada Triratna. Kemudian ketika kita berlindung kepada Triratna, maka kita akan terhindar dari perbuatan yang jahat ya. Semoga apa yang telah kita lakukan pada hari ini dan hari-hari kemarin dan seterusnya dapat bermanfaat untuk kita untuk hari ini dan seterusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Namo Sangye Hadi Budaya. Namo Buddhaya.